Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku semua. Pada kegiatan online kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang flowchart ya. Tentang flowchart atau bagan alir. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ngomong-ngomong soal flowchart, kalian kemarin sudah membuat ya. Kalian kemarin sudah membuat algoritma berbahasa sehari-hari ya, dan sudah saya terima tugasnya. Juga nanti ada pseudocode yang mirip dengan kode pemrograman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang flowchart atau bagan alir ya. Flowchart atau bagan alir ini sendiri merupakan bagan atau chart ya, yang menunjukkan aliran atau runtutan data ya, runtutan data dan proses atau flow yang terjadi dalam program secara logika. Jadi biasanya bentuknya bagan-bagan ya. Gaya perancangan algoritma dengan flowchart lebih dimengerti karena memiliki standar penggunaan yang sama secara internasional, sama penggunaannya ya. Hal ini disebabkan algoritma juga digunakan sebagai media berkomunikasi dan dokumentasi. Biasanya kalau misalkan alir data dalam tata cara pendaftaran ya, ada simbol bagan-bagan ya, simbol-simbol kayak gitu, itu biasanya menggunakan flowchart ya. Nah, selanjutnya pedoman yang harus diikuti oleh perancang algoritma ketika menggunakan metode ini adalah: yang pertama, meletakkan simbol bagan alir atau flowchart ya, sebaiknya dimulai dari atas ke bawah ya, dimulai dari sebelah kiri suatu halaman. Kegiatan di dalam simbol bagan alir atau flowchart ini harus ditunjukkan dengan jelas dengan nama kegiatan yang jelas. Misalkan dalam misalkan yang kotak atau yang segitiga atau yang udah ketupat, itu nama kegiatannya harus jelas ya. Kalau misalkan mendaftar ya, tapi disesuaikan dengan fungsi dari bagan itu sendiri ya, atau simbol-simbol itu tersendiri ya. Nanti saya jelaskan bagian bagan-bagannya apa saja. Oke, selanjutnya harus dimulai dengan simbol star dan diakhiri dengan simbol N. Simbol star itu yang awal ya, awal akhir itu biasanya namanya terminator ya. Selanjutnya, setiap kegiatan harus memiliki input dan menghasilkan output. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Misalkan mahasiswa inputnya dia memasukkan data, outputnya nanti mencetak data kayak gitu. Selanjutnya, penjelasan dalam simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja, misalnya entry data siswa atau hitung A plus B ya. Itu penjelasan simbol flowchartnya, harus menggunakan kata kerja. Misalkan di situnya ada simbol kotak, itu adalah simbol proses, itu bisa, atau hitung A plus B gitu, ya. Yang selanjutnya, setiap kegiatan di dalam bagan alir atau flowchart harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Simbol penghubung ini biasanya namanya on page connector, satu lagi off page connector. Jadi bila mana kita membuat suatu flowchart atau bagan alir, misalkan satu HVS atau A4 masih kurang, nah biasanya kita menggunakan on page dulu yang bulat, kemudian nanti di halaman selanjutnya kita melanjutkannya dengan off page connector.
Oke, simbol-simbol yang digunakan pada penulisan flowchart itu ada 9 kalau di buku. Yang paling sering dipakai adalah terminator, ya, arah aliran, preparation, proses, input output, ya, subprogram, decision atau kondisi, one page connector, dan off page connector. Simbol dari bagan terminator adalah seperti ini. Ya, ini fungsinya untuk menandakan awal dan akhir suatu program. Yang selanjutnya ada arah alir, itu bentuknya seperti anak panah, ya, anak panah ke kiri atau ke kanan. Ya, fungsinya untuk menunjukkan arah aliran proses pada program. Oke, yang selanjutnya ada preparation. Preparation itu bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah proses deklarasi atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel yang digunakan. Berikutnya ada proses. Proses itu bentuknya persegi 4, ya. Persegi 4 menunjukkan proses yang dilakukan mesin komputer. Kemudian ada input output data yang simbol bagannya itu adalah belah ketupat jajar genjang, ya, kayak gini nih, ya, jajar genjang. Ini adalah untuk menandakan proses input atau output data, ya, secara manual. Kemudian yang sering dipakai juga ada decision atau kondisi, itu simbol bagannya kayak gini, belah ketupat, ya. Ini menggambarkan sebuah keadaan pemilihan dari dua kondisi yang bernilai true atau benar, atau false atau salah. Untuk selanjutnya mengerjakan statement atau pernyataan tertentu. Contohnya jika kondisi true, program akan mengerjakan proses A. Jika false, akan mengerjakan proses yang B, ya. Itu yang paling sering digunakan, ya. Yang selanjutnya yang lainnya silahkan nanti baca, nanti saya kasih di Google Classroom. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar di samping sini. Oke. Di sebelah atas, ya, sebelah atas itu ada bagian atau simbol apa? Simbol terminator, ya. Simbol terminator mulai. Ya, simbol terminator. Di situ awal mula kita harus membuat sebuah flowchart itu dengan start atau end atau bagan terminator itu mulai. Kemudian selanjutnya kita ada yang segi 6, ya, segi 6 itu ada preparation atau persiapan. Kita menyiapkan variabel, ya, variabel X dan variabel Y seperti itu. Dan selanjutnya ada simbol kotak. Simbol kotak, apa simbol kotak? Proses yang dilakukan oleh komputer, ya. Jadi komputer memasukkan rumus Z sama dengan X plus Y, ya. Kira-kira ini flowchart apa? Ini flowchart penjumlahan, ya. Contoh flowchart penjumlahan. Nah, selanjutnya bagian alir lagi, ke bawah lagi ada cetak Z. Ini adalah input atau output, ya. Ini outputnya dia akan mencetak Z atau menampilkan, ya, menampilkan Z. Jadi hasil dari Z berapa? Kalau sudah tampil hasilnya baru end proses atau menggunakan lagi terminator, ya.